Tubuhmu adalah cerminan apa yang kamu makan. Mau sehat? Yuk, gizi seimbang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita menghitung status gizi anak balita yang berumur 0 bulan sampai 60 bulan dengan menggunakan standar WHO Antro dari Peraturan Kementerian Kesehatan RI nomor 2 tahun 2020. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan, alangkah baiknya teman-teman mensupport saya dalam membangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan tonton sampai habis ya video ini. Oke, kalau begitu cek. Nah, teman-teman, dalam menentukan status gizi anak-anak yang berumur 0 bulan sampai dengan 18 tahun itu menggunakan standar antropometri anak. Nah, di sini nanti kita akan membahas dulu untuk anak yang berumur 0 bulan sampai di umur 60 bulan. Nah, standar antropometri anak itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Antropometri adalah suatu metode yang digunakan untuk menilai ukuran, proporsi, dan komposisi tubuh manusia. Nah, dalam menentukan status gizi anak, di sini kita memiliki ada 4 indeks. Yang pertama itu berat badan menurut umur. Kemudian yang kedua itu adalah panjang badan atau tinggi badan menurut umur. Kemudian berat badan menurut panjang badan atau berat badan menurut tinggi badan. Nah, kemudian ada IMT menurut umur. Nah, yang pertama, kedua, dan ketiga tadi itu kita bisa menilai untuk anak yang berumur 0 bulan sampai dengan 60 bulan. Kemudian yang nomor 4, IMT menurut umur itu kita menilai anak-anak yang berumur 5 tahun sampai 18 tahun. Nah, sekarang kita pembahasannya khusus untuk anak yang berumur 0 sampai 60 bulan. Nah, untuk anak yang berumur 0 sampai 60 bulan wajib kita hitung pada 3 indeks. Nah, 3 indeks ini kita memberikan kategori-kategori. Yang pertama itu berat badan menurut umur. Kategorinya dibagi menjadi 4. Ada berat badan sangat kurang, berat badan kurang, dan berat badan normal, serta resiko berat badan lebih. Kemudian berdasarkan panjang badan atau tinggi badan menurut umur, ada 4 kategori: sangat pendek, pendek, normal, dan tinggi. Kemudian berdasarkan menurut berat badan per panjang badan atau tinggi badan. Nah, itu dapat dikategorikan menjadi gizi buruk, gizi kurang, gizi baik, risiko gizi lebih, dan obesitas. Nah, bisa kita lihat pada tabel. Nah, ini diperlihatkan berapa nilai-nilai untuk anak-anak yang menderita kategori-kategori tersebut atau termasuk pada kategori-kategori tersebut. Nah, nilainya itu ada pada tabel di samping. Nah, sekedar catatan, umur yang digunakan di sini adalah umur yang terhitung dalam 1 bulan penuh. Contohnya, anak tersebut berumur 2 bulan 29 hari. Jadi dihitung umurnya itu 2 bulan. Kemudian pada indeks panjang badan, anak-anak yang berumur 0 sampai 24 bulan itu menggunakan istilah panjang badan dan diukur dengan posisi terlentang. Jika diukur dengan posisi berdiri, maka nanti hasilnya dikoreksi dengan penambahan 0,7 cm. Kemudian untuk indeks tinggi badan itu biasanya diukur untuk anak yang berumur di atas 24 bulan. Nah, indeks tinggi badan diukur untuk anak-anak yang berumur 24 bulan dengan posisi berdiri. Jika posisinya itu terlentang, maka dikoreksi dengan pemberian minus 0,7 cm. Nah, biar lebih paham, kita masuk kepada contoh soal, yaitu seorang anak laki-laki berumur 26 bulan 15 hari memiliki berat badan 10,5 kg, tinggi badan 85 cm, dan tingginya diukur dengan posisi berdiri. Nah, di sini dapat kita tentukan anak tersebut berumur 26 bulan. Nah, kita konversikan kepada tabel. Nah, kita lihat anak tersebut memiliki berat badan 10,5
kg. Nah, itu berada pada posisi minus 2 SD sampai minus 1 SD. Nah, di sini pada kategorinya dikategorikan sebagai berat badan normal. Jadi berdasarkan berat badan menurut umur, anak tersebut memiliki status gizi normal. Kemudian kita lihat konversi pada tinggi badan menurut umur. Nah, umur untuk anak umur 26 bulan, kita lihat umur dengan tinggi badan 85 cm. Ternyata anak tersebut berada di rentang minus 2 SD sampai minus 1 SD. Nah, dilihat dari kategorinya, anak tersebut memiliki status gizi normal juga. Nah, tidak kurus dan tidak pendek atau tidak tinggi. Dia berada pada posisi normal. Nah, kemudian dilihat dari indeks BB per TB-nya juga termasuk gizi baik karena berada di rentang minus 2 SD sampai minus 1 SD. Nah, jadi dari ketika kata indeks tadi, anak laki-laki tersebut dinyatakan dengan status gizi yang baik. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.